Saudara, silahkan ikuti. Semoga bermanfaat. Subscribe, like, comment, and share. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Sukses orang-orang yang beriman. Bahagia mereka orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang apabila sholat, sholatnya khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Keluarga besar Satrek Matim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini yang mendung-mendung mesra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bulan Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi. Sebenarnya bukan Nabi yang diperingati ya, jangan keliru. Jadi memperingati Maulid Nabi itu bukan Maulid Nabi yang diperingati, tapi momentum kelahiran beliau untuk memperingati diri kita sendiri. Apakah kita ini, sikap kita, kehidupan kita sudah sesuai dengan pribadi Rasulullah SAW. Jadi yang diingetin itu kita sendiri yang memperingati itu, bukan nabinya yang diperingati, tapi momentum kelahiran Nabi tersebut memperingatkan diri kita agar kita jangan melenceng daripada akhlak Rasulullah. Nah, pada momen kaji kita pada kajian Kausri atau kajian duha ini tentang menggapai sholat khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke tema atau ke pengkajian, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu supaya fresh. Saya akan tanya, yang terlibat seseorang dalam melakukan sholat itu apa saja? Monggo bebas dijawab. Yang terlibat kalau kita sholat, yang terlibat itu apa saja sih? Oh, kaki apalagi? Gerakan, ya, masih sama itu. Apalagi tangan, mata, mulut, masih sama itu. Anggota badan. Apalagi yang terlibat dalam sholat ada 3, ya. Anggota badan atau tubuh kita, fisik kita. Yang kedua hati kita, itu niat hati. Yang ketiga ruh kita. Jadi orang sholat itu sebenarnya pelibatannya 3, anggota badannya, hatinya, dan ruhnya. Apa ruh? Orang yang nggak punya ruh namanya apa? Mati. Batang, mati. Orang sholat karena masih hidup, maka pelibatan orang sholat itu ada ruhnya, gitu ya. Yang terlibat dalam sholat ada 3, fisiknya, hatinya, ruhnya. 3 ini bisa terlibat apabila orang itu sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka tidak terlibat, hanya mungkin 1 saja.
Hanya mungkin satu saja. Umumnya orang sholat cuma fisiknya, hanya fisiknya saja yang sholat. Allahu Akbar, tangannya diangkat, mulutnya mengucap Allahu Akbar, terus berdiri sedekap, itu toh fisiknya. Padahal kemestian orang sholat itu pelibatannya tiga. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, sukses orang-orang yang beriman, bahagia mereka orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang apabila sholat, sholatnya khusyuk. Ini salah satu di antara kesuksesan orang yang beriman. Yang pertama, bagian pertama adalah orang yang kalau sholat, sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu apa sih? Ya khusyuk. Bapak Ibu kalau memaknai khusyuk ini respondi bagaimana? Khusyuk, fokus Pak Ustadz. Sebenarnya sholat khusyuk bukan fokus. Fokus konsentrasi, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu masih bagian anggota badan, masih bagian fisik, bukan konsentrasi. Sholat khusyuk ya biasa sebenarnya. Lah pusing Pak Ustadz gimana? Sholat khusyuk itu Pak Ustadz kalau sholat Allahu Akbar, ada orang lewat nggak lihat Pak Ustadz. Saya jawab, kalau sholat kamu sedang sholat ada orang lewat nggak lihat, itu bukan khusyuk tapi buta. Ya. Oh, sholat khusyuk itu Pak Ustadz kalau sedang sholat ada orang nyidupin motor, mobil, nggak dengar. Oh, saking khusyuknya nggak dengar. Saya bilang kalau khusyuk seperti itu, kalau ketika sedang sholat ada bunyi suara nggak dengar, bukan khusyuk, itu namanya tuli. Khusyuk itu biasa, ada orang lewat tahu, cuma boten dipikirin. Saya lewat mau baju abang ku sapa yo? Mosok koyo temenku. Karena beda tuku nanti ya. Itu namanya mikirin orang yang lewat, itu boten khusyuk. Khusyuk biasa lewat sudah, tapi kita kembali ke posisi sholat. Ada suara tetangga ngidupin sepeda motor, dem. Sholat dengar, terus dipikirin, mentang-mentang motornya baru, jam segini dipanasin, masuk-sokan loh. Sholat malah meso-meso, bayangkan, itu boten khusyuk. Dengar, tetap dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menjelaskan khusyuk dalam derajat ilmu. Ya. Pertama, khusyuk dalam derajat ilmu syariat. Satu. Yang kedua, khusyuk dalam derajat ilmu tariqat. Yang ketiga, khusyuk dalam derajat ilmu hakikat. Nah, ditambahi oleh ulama yang keempat, khusyuk dalam derajat ilmu ma'rifat. Tapi sebenarnya cukup 3. Tapi para ulama biasa menyandingkan syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. 4 saja atau 3 saja atau 4 umumnya. Tapi jangan ada kelima. Tariqat, syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat, maksiat. Nah, jangan. Sampai 4 aja. Syariat, tariqat, hakikat. 3 disempurnakan, keempat ma'rifat. Itu makhluk apa ini? Dulu istilah ini, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di Indonesia dulu, yang menerima itu dari kalangan, mohon maaf, Nahdiyin, NU. Selainnya itu tidak menerima. Bahkan mengatakan ilmu macam apa itu, sesat itu. Saya bilang, Nabi tidak menjelaskan, tidak mengajarkan tentang syariat, mengajarkan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nabi tidak mengajarkan. Tapi ini istilah yang dikupas oleh para ulama terhadap apa
yang ada pada diri Rasulullah SAW. Istilahnya mungkin baru, tapi kejadiannya, realnya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Terutama istilah, kan kalau derajat ilmu syariat fikih itu anggota badan. Syariat fikih anggota badan. Sholat harus sesuai dengan tuntunan syariat fikihnya. Bagaimana tata cara sholat supaya sempurna, wudhu yang sempurna, kemudian berdiri yang sempurna, angkat kedua tangannya dengan tata cara Nabi bagaimana, mengucapkan takbirnya seperti apa, bacaannya bagaimana rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, tasyahudnya, lalu mau naik ke atas berdirinya seperti apa, bagaimana Nabi mengajarkannya. Itu namanya ilmu, derajat ilmu syariat fikih. Itu bab anggota badan, fisik. Nah, itu ya. Jadi ada orang itu khusyuk secara ilmu syariat fikihnya, khusyuk, bagus sholatnya, tapi secara torikotnya nggak ada. Jadi derajat ilmu syariat fikih anggota badan. Yang kedua, derajat ilmu torikot, tarekat. Apa itu? Tasawuf. Apa itu? Hati. Maka kalau orang ngaji apa? Ngaji tasawuf berarti benahi hati. Maka satu-satunya tokoh Muhammadiyah yang menggeluti ilmu tasawuf Profesor Dr. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia punya buku namanya Tasawuf Modern. Yang tenggelam dalam ilmu tasawuf dari kalangan Muhammadiyah Buya Hamka itu. Nah, karena istilah tasawuf ini riskan, sampai sekarang, sampai YouTube saya tidak beredar. Kemarin itu hari kajian hari Jumat subuh kemarin. Karena istilah ini saya terangkan itu. Istilah tasawuf itu bagi kalangan tertentu itu riskan, menganggapnya sesat. Makanya Agim mengambil tema apa? Manajemen kalbu. Bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian para ulama sekarang, mohon maaf, ada ulama Salafi Wahabi, kalau dia ngajarkan ilmu fikih di masjid-masjid umum, ditentang, tidak boleh masuk. Tapi ketika dia ngajinya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, itu diterima. Karena sifatnya umum, semua orang bisa masuk bab hati itu. Tazkiyatun nafs diterima. Tapi untuk istilah tasawuf pasti riskan mereka. Itu bahasa yang sama. Ari Ginanjar Agustian, apa? ESQ, Intellectual Spiritual Quotient. Ada spiritual itu loh, macam kajian spiritual, maksudnya ngaji tasawuf. Jadi istilah tasawuf itu namanya ilmu tariqah. Tariqah tasawuf hati. Maka panjenengan sholat Allahu Akbar, syariat fikihnya bagus. Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya setinggi kepalanya, ibu jarinya menyentuhkan anting-anting telinganya, dihadapkan ke kiblat, engkau mengucapkan Allahu Akbar. Itu syariat fikihnya khusyuk. Tarekat tasawufnya bagaimana? Hatinya apa? Apakah hatinya ingat Liga Itali kira-kira? Atau ingat makanan di dapur masak takut gosong gitu kan? Allahu Akbar, ingatnya di dapur, kamu gosong apa gitu. Nah, maka tarekat tasawuf itu bab hati, bagaimana hati ini bisa hadir ketika sholat. Maka caranya memaknai apa yang menjadi gerakan sholat, apa yang menjadi ucapan sholat, dimaknai, tadabur, mengagungkan Allah. Dengan bacaan itu hatinya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah, kula nikit kecil ya Allah, hina ya Allah. Hatinya namanya mentadaburi. Itu disebut khusyuk secara derajat tarekat tasawuf. Yang ketiga, khusyuk dalam derajat ilmu hakikat tauhid. Itu ruh.
khusyuk dalam derajat hakikat tauhid. Tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Itu bagiannya dengan ruh. Sebenarnya orang yang hidup itu harus punya tauhid. Dan tauhid kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita mintai keberkahan, kebaikan, tidak ada yang kita mintai tolong, tidak ada yang bisa mengabulkan semua yang kita mohonkan kecuali Gusti Allah. Itu namanya ruh, tauhid, ruh. Maka orang sholat, tujuan kita menunaikan sholat, amaliah yang lain termasuk zikirnya, apapun yang kita kerjakan, maka hakikat tauhidnya tidak boleh menyimpang. Harus semata-mata untuk menggapai ridhonya Gusti Allah. Jadi panjenengan api salate, api kaifiyah salatnya Allahu Akbar. Ning tujuannya agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar beliau Allah itu berkenan ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, tadi wonten kabar pengantin baru itu habis nikahan tinggal di rumah mertua kan gitu. Oh, mertuanya seneng pol, aku duwe mantu ruwajin salate, ruwajin bersih-bersih, ruwajin apa segep tenan punya mantu. Alhamdulillah, enggak salah nduk sampean milih bojo nduk, enggak salah. Suatu saat mertuanya keluar kota dalam waktu yang seminggu atau 2 minggu. Begitu pulang ternyata omah acak-acakan, ternyata ya ora sholat. Ternyata apa yang dikerjakan oleh si menantunya ini bukan karena Allah, tapi karena mertua. Panjenengan kita semua sampean sholat ketika bareng niku apik sholatnya. Coba sholat neng pojokan neng kamar ijenan, iso api ya kira-kira. Nah iso api, alhamdulillah. Berarti niatnya tujuannya ibadahnya karena Gusti Allah. Nek bareng iso disiplin mero bareng imam berjamaah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disiplin. Nek sholat sendirian di kamar gak ada konco, wes seperti ayam mematuk. Nah ini namanya ilmu hakikat tauhid, bagian ruh. Nah, dalam amalan kita ini mesti pelibatannya itu. Maka sholat khusyuk itu akan dapat, yang kita kerjakan secara syariat akan kita lakukan dengan baik. Thariqat tasawuf, hatinya akan dihadirkan dengan baik. Hakikat tauhid, ruhnya akan dimanage dengan baik. Manakala khusyuk. Khusyuk itu apa? Surat Al-Ghasyiyah ayat kedua. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhun, wajah mereka, yauma idzin, pada hari kiamat, khashi'ah, khusyuk. Dalam kitab tafsir memaknai ayat kedua surat Al-Ghasyiyah, wajah mereka pada hari kiamat khusyuk. Khusyuk dimaknai adalah at-tadarru' wat-tawadhu. At-tadarru' wat-tawadhu. Apa at-tadarru'? At-tadarru' niku tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan Allah. Nah, itu tunduk. Tawadhu napa? Tawadhu niku rendah hati, bersimpuh, tadabbur, ikhlas. Kalau tadarru niku ketundukan kepatuhan bersifat fisik. Kalau tawadhu niku adalah kerendahan hati dan tujuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaknai khasyiah itu tertunduk dan merasa terhina. Maka orang dalam sholatnya tertunduk kepada aturan Allah, tertunduk nurut kepada aturan Allah, lalu merasa terhina. Ya Allah, hina bener,
amalan yang tidak seberapa ini ingin masuk surga. Perintah sholat 5 waktu sehari semalam saja, padahal awalnya 50 waktu, tinggal 5 waktu saja, sering gak kober. Kalaupun saya sholat mestinya tenang, persembahan yang terbaik yang aku persembahkan kepadamu. Dia wangi sholatnya cepet-cepetan, orang khusyuk kayak kepeksa, merasa terhina. Nah, kalau seseorang muncul dalam hatinya ada seperti itu, tunduk dan merasa terhina, maka dia akan memfungsikan, memaksimalkan bagaimana syariat fikihnya bisa ditunaikan, bagaimana menghadirkan hatinya supaya bisa khusyuk, bagaimana seseorang itu bisa menghadirkan ruhnya ketika dia ibadah, ketika sholat maupun ketika zikir. Biasanya bawa jeruk. Pada jeruk itu ada beberapa hal, atau pada buah merah apalah, bagian luar itu kulit, ya, bagian luar kulit. Setelah kulit ada apa? Isi. Di dalam isi ada apa? Ada rasa. Ada 3 tuh. Nah, kulit itu namanya syariat. Kulit itu syariat atau anggota tubuh, badan. Isi itu hati. Di dalam isi itu rasa. Itu namanya hakikat tauhid. Rasanya apa? Oh, manis. Berarti makrifat, tahu bahwa buah ini rasanya manis. Itu makrifat. Maka orang yang makrifat kepada Allah, merasakan manisnya berzikir, manisnya sholat, manisnya ibadah, manisnya iman, maka orang-orang yang makrifat mengenal Allah, dia akan merasakan ibadah itu nikmat. Maka makrifat hikmah itu merasakan nikmat ibadah. Nah, paling tidak gini, untuk bisa mendapatkan manis, dapatkan rasa. Untuk dapatkan rasa, makan isinya. Untuk bisa makan isinya, kupas kulitnya. Pelan-pelan. Jadi untuk mendapatkan manis, ya dapatkan rasa. Buah merah itu apa rasanya? Manis, ustawa, gurung. Kok ngomong manis? Jare. Nek jare semuanya masih fisik. Isi dari buah itu kalau kita cuma lihat toh masih fisik. Seperti ngaji ini masih teori fisik. Syariat anggota badan tubuh, tarekat tasawuf hati, hakikat tauhid roh. Yang kita kaji ini masih bersifat fisik. Kalau cuma ngomong dan dengar saja, tidak dipraktekkan, nggak akan dapat. Makanya bagaimana seseorang tahu, mengerti, paham kalau buah jeruk ini manis? Oh, karena aku incip. Kok iso incip? Ya aku makan isinya tadi. Rasanya oh manis. Kok iso makan? Karena tadi dikupas. Coba sak kulite lo pahit. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perlu kita mentadaburi ini. Seseorang yang ingin sholatnya khusyuk dalam beberapa hal, karena begini, belajar syariat penting. Bapak Ibu kalau beli buah-buah jeruk atau apa, kan milih toh. Sing dipilih sing pundi? Yang bagaimana sing dipilih? Kulitnya sing apik, sing seger, sing boten gembur, itu kan fisik. Berarti penampakan fisik itu penting. Nggih. Tapi apakah semua penampakan yang baik itu mesti isinya baik? Enggak mesti. Ketipu.
Lihat luarnya kulitnya seger, ternyata begitu dibuka gosok dalamnya.